Maka 2 kali itu kamu manfaatkan sebaik-baiknya ya. Dalam periode yang saya berikan itu untuk mengirimkan tulisan sebanyak-banyaknya gitu ya. Supaya nilai kamu juga banyak gitu ya. Setelah nilai 100 itu yang kamu dapat lewat 4 tulisan, maka selebihnya akan saya transfer ke nilai UTS ya yang cukup menyedihkan gitu. Paham? Oke, ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Kalau sudah nggak ada yang bertanya, kita masuk ke materi ya. Kita masuk ke materi. Pak, maaf Pak, mau bertanya. Ya, kenapa Mita? Kalau untuk titik pandang, sudut pandang, dan lain-lainnya itu dibebaskan juga kan Pak? Iya, tapi ternyata di ujian itu kacau banget ya. Saya nggak jauh lagi dari saya posisinya. Bebas untuk Mita saya jawab bebas. Artinya, tapi kamu harus ingat kaidahnya, ketentuannya gitu. Misalnya, titik pandang itu cuma bisa digunakan hanya satu dalam setiap tulisan. Nggak mungkin titik pandang berubah-ubah dalam setiap tulisan ya. Yang kedua, bedakan pemahaman antara titik pandang dengan sudut pandang. Ya, malah saya lupa di kelas kamu atau bukan. Malah dalam ujian kemarin yang saya tanya gaya penulisan, yang dijawab sudut pandang. Kan parah banget gitu. Ini bukti bahwa kamunya nggak paham gitu. Ya. Kemudian jadi harus paham banget ya bahwa gaya penulisan itu bukan sudut pandang, apalagi bukan titik pandang gitu. Itu masih ada yang menjawab gaya penulisan dengan sudut pandang dengan titik pandang kan, aduh ampun gitu ya. Ini nggak paham dari awal tapi nggak ngerti tapi nggak nanya gitu. Kan akibatnya gitu repot. Nah jadi kalau kamu emang mau mendasarkan yang lain, sesuaikan dengan apa yang sudah saya sampaikan, apa yang tertulis di materi. Pemahaman kamu itu belum tentu benar gitu. Karena saya lihat dari bukti jawaban kamu di ujian, ampun banget ya. Syarat judul yang dijawab syarat feature. Kan parah banget gitu loh kayak gitu. Gitu ya. Jauh banget gitu dari pertanyaan ke jawaban tuh jauh banget gitu. Jadi saya bilang bukannya nggak inget, bukannya nggak hafal, tapi nggak paham. Karena kalau kamu paham, ya paling nggak nyangkut kan. Saya tanya lagi, yang saya tanya misalnya analisa, misalnya ya, saya nggak tahu di kelas mana lupa. Analisa tulisan kamu berdasarkan unsur karangan bunga. Yang dijawab analisanya berdasarkan ciri khas. Kan jauh banget, berarti nggak paham gitu. Ya kan? Jadi yang kayak gitu tuh yang bikin nilai kamu jeblok gitu. Padahal setiap dalam penjelasan dalam kuliah kita, saya selalu berikan kesempatan bertanya, ya. Tapi yang nanya dia lagi. Artinya yang lain diam. Tapi faktanya, buktinya di ujian jeblok. Saya mau bilang apa coba? Ya, gitu ya Mita ya. Jadi tolong diperhatikan kalau kamu mau gunakan sudut pandang, lihat teorinya, lihat catatan yang saya sampaikan. Kalau begitu sudut pandang ataupun yang lainnya, gitu ya. Ada Baik lagi Pak. yang lain? Oke, thank you. Ada lagi yang lain? Ada? Kalau kamu masih ada yang nggak paham, silahkan deh kamu tanya di grup kelas ya.
kamu mau tanya, "Pak, gaya penulisan apa sih?" Tapi tentunya karena kamu bukan pada materinya, maksudnya kayak sekarang nih materi ke-10 gitu kan. Kan yang kamu tanyakan lewat Japrian atau lewat grup kelas itu WA, kamu nanya kan pastinya bukan tentang materi ke-10 gitu kan. Nah, kamu tanya setelah kamu baca lagi catatan kamu. Jadi jangan cuma sekedar tanya gitu ya. Karena kamu punya banyak waktu untuk melihat lagi catatan itu. Ya, apa yang pernah saya berikan via materi gitu ya, kamu baca lagi. Jadi ya apa ya? Ya jangan sampai terulang lagi ujian dan nanti misalnya ada yang memang tidak bisa dimuat dalam 2 tugas itu, ya artinya UASnya harus tertulis dan tertulisnya akan saya buat kasus yang pastinya lebih susah, lebih berat dari ini kecuali kalau kamu paham, betul-betul paham ya. Karena saya tidak menanyakan lagi teorinya, tapi yang saya tanyakan kasusnya gitu. Ya, dan kasus itu untuk dijawab dengan benar itu harus paham teorinya. Thank you ya. Jadi saya mendorong kamu untuk menjadi seorang penulis. Artinya apa? Bahwa saya permudah untuk tugas kamu, tapi saya persulit untuk ujian tertulis kamu UAS, ya, supaya kamu lebih berusaha untuk tulisan kamu dapat dimuat sesuai dengan kriteria, sesuai dengan syarat yang saya sampaikan, gitu, ya. Ada lagi yang parah nih, kan kemarin tuh nomor satunya itu kan kamu buat tulisan, terus saya kasih tahu idenya apa, ya. Ada yang buat tulisan tapi tidak berangkat dari ide yang saya arahkan. Kan parah banget gitu loh. Padahal ide itu bisa melahirkan berpuluh-puluh, nggak usah berjuta-juta deh, berpuluh-puluh tema. Dari satu tema itu bisa berpuluh-puluh judul. Tapi dia kerjakan lepas dari tema yang saya minta. Ya, kan gimana ya gitu. Kok mengerjakan soal aja nggak nurut gitu loh. Apalagi untuk yang lain kan gitu. Ya. Nah, kayak gitu saya harus bilang apa coba? Gitu ya. Ya saya nggak tahu di kelas ini atau bukan gitu karena saya nggak hafal ya. Tapi ada kejadian kayak gitu. Oke. Ya jadi apa sih? Jangan mengerjakan sesuatu itu di luar dari gitu ya yang pernah disampaikan oleh dosen gitu. Ya, kira-kira gitulah. Ya saya banyak nelongsonya ngoreksi ujian kamu gitu ya. Oke, ada lagi? Kalau enggak kita mulai ke materi. Masih ada? Ini yang masalah di jaringan atau di apa ya? Materi kita hari ini adalah 10 elemen sastra. Ya, 10 elemen sastra. Karena saya tidak kalau kamu ada pertanyaan langsung selak aja ya. Kita baca. Sastra juga mempunyai elemen ya, yakni keseluruhan isi yang mencirikan tulisan tersebut mengandung karya sastra atau tidak. Ya. Terbentuk oleh struktur yang solid, termasuk harmonisasi antara hubungan semua elemennya dalam membangun sebuah cerita. Ya, berikut adalah 10 elemen sastra
yang membangun tulisan sebagai satu kesatuan yang utuh. Ya, ini saya sebutkan ya. Yang pertama adalah plot atau alur cerita, yang kedua eksposisi, yang ketiga daya pemicu atau inciting force, yang keempat konflik, yang kelima ketegangan, keenam aksi meninggi atau rising action, kemudian krisis, klimaks, aksi menurun atau falling action, dan yang terakhir adalah pelarayan. Oke, sekarang sebelum kita pahami dari masing-masing unsur itu, kamu buka halaman berikutnya yang ada gambar skemanya. Oke ya. Di skema itu semua unsur ada, ya. Di skema itu semua unsur ada dan posisinya. Kita lihat. Tulisan ini sebenarnya skema ini punya dua gambar ini punya dua skema, atau gambar ini adalah gambar dua skema, ya. Yang di atas itu adalah klimaks ya, dan skema klimaks, yang di bawah adalah skema anti klimaks, ya. Nah, kita lihat dari sebelah kiri. Tulisan itu diawali dengan eksposisi, ya, dan daya pemicu. Jadi setiap tulisan itu selalu diawali dengan eksposisi dan daya pemicu. Ya, nanti pengertiannya kamu bisa lihat di penjelasan tiap unsur. Kemudian berangkat naik, ya, kalau skema klimaks itu berangkat naik itu menuju klimaks. Nah, berangkat naiknya itu disebut aksi meninggi atau rising action, ya. Kemudian pada rising action dia mencapai klimaks, ya, mencapai klimaks. Setelah tiba di klimaks, maka dia kemudian melewati aksi menurun, ya, melewati aksi menurun, kemudian sampailah dia pada peleraian, yaitu bagian yang sebelum penutup. Jadi peleraian dan penutup itu bukan sama, tapi dia berurutan. Peleraian dulu, baru penutup. Gitu. Sehingga kalau kemarin di skema di bagan feature itu tidak ada peleraian, maka penutupnya menjadi besar. Karena peleraian itu masuk sebagai bagian dari penutup. Ya, maka di skema di bagian feature kemarin, bagian struktur feature kemarin, ya, bagian penutup menjadi besar. Oke. Kemudian kita lihat itu ada krisis dengan tanda panah ke semua arah. Artinya apa? Bahwa krisis itu ada pada eksposisi dan daya pemicu. Krisis itu juga ada pada aksi meninggi, krisis itu juga ada pada aksi menurun, dan krisis itu juga ada pada peleraian. Paham ya? Jadi krisis dengan tanda panah yang banyak itu menunjukkan krisis ada di mana-mana. Ya. Oke. Begitu juga dengan skema anti klimaks. Cuma bedanya dari eksposisi menuju anti klimaks itu melalui aksi menurun dulu, ya. Kemudian dari anti klimaks menuju penutup, menuju peleraian itu melalui aksi meninggi. Itu ya. Dan posisi krisis tetap sama, ada di mana-mana. Oke. Kira-kira dari situ silahkan kalau ada yang mau bertanya dulu. Ya, kalau kamu ingin bertanya, sebaiknya misalnya kamu bertanya tentang salah satu unsur, kamu baca dulu penjelasan dari unsur itu, dan kemudian baru kamu tanyakan ke saya. Oke, silakan. Dari skema itu, apakah ada yang tidak kamu pahami atau ada yang kamu bingungkan? Silakan. Ya. Pak,
izin bertanya. Iya, silakan. Untuk yang tadi kan kalau yang anti klimaks itu pelarian dulu baru ada penutup. Nah, kalau yang di anti klimaks ini apakah sama juga pelarian dulu atau baru penutup gitu atau memang berbeda? Sama, ya. Jadi eksposisi, daya pemicu, pelarian dan penutup itu sama untuk kedua skema, klimaks dan anti klimaks. Yang berbeda adalah tadi ya posisi aksi menurun dan aksi meninggi gitu. Tapi pembukaan dan penutupannya itu sama, mengandung eksposisi dan daya pemicu untuk pembukaan, untuk penutupan mengandung pelarian sebelum sampai pada penutup. Oke, jelas? Ada lagi yang lain? Jelas Pak, terima kasih Pak. Yuk. Bapak, Iya, silakan. saya mau bertanya. Masih belum paham dengan yang anti klimaks ini, Pak. Kalau klimaks itu kan biasanya kejadiannya itu yang agak menegangkan biasanya, ataupun yang sesuatu yang memicu kita itu semakin panas suasananya. Oke. Kalau yang anti klimaks ini yang bagaimana, Pak? Gitu, Pak. Anti klimaks itu tentunya ya dari awal, dari pembukaan, dari eksposisi dan daya pemicu itu tentunya ya semakin turun. Maka dari pembukaan yang yang memuat eksposisi maupun daya pemicu itu untuk sampai pada anti klimaks dia melewati aksi menurun. Tuh, ya. Kalau untuk skema klimaks maka daya pemicunya itu 0. Sebenarnya sama juga sih, daya pemicu untuk anti klimaks juga 0 gitu ya. Dan anggaplah misalnya pada klimaksnya itu sampai 100 nilainya misalnya. Ya. Maka untuk anti klimaks kalau tadi kita buat 0 di daya pemicunya, maka di anti klimaksnya itu min 100. Maksudnya apa? Menurunnya itu sampai titik terendah. Kalau klimaks meningginya itu sampai titik tertinggi gitu loh. Nah, supaya kamu nggak bingung ya, maka di anti klimaksnya itu sama-sama 100, cuma karena dia adanya di bawah, angkanya adalah minus. Artinya di aksi menurun ya, itu kalau di aksi meninggi pada skema klimaks itu misalnya plus 1 terus sampai 100 gitu ya. Jadi satu kejadian kemudian kejadian lagi krisis lagi 2, krisis lagi 3, krisis lagi 4 gitu ya. Maka di anti klimaks itu minus 1, minus 2, minus 3 sampai minus 100. Ya. Paham sampai sini? Kita contoh soal ya. Saya akan menulis cerita tentang sebuah keluarga yang broken home. Ya. Maka penggunaannya saya gunakan skema anti klimaks. Kenapa? Karena dari awal keluarga itu sudah broken. Keluarga itu sudah tercerai-berai. Paham? Daya pemicunya 0 kah? Ya, masih 0 atau boleh juga kamu anggap 100 gitu. Ya. Kenapa? Karena sudah broken. Kemudian di aksi menurun ya, itu ada usaha dari masing-masing orang dalam keluarga itu untuk menyatu kembali, baik secara hati maupun secara domisili. Sampai sini paham? Anti klimaksnya apa? Anti klimaksnya adalah keluarga itu menyatu kembali dalam satu hati, dalam satu domisili. Jadi di eksposisinya adalah keluarga yang broken, ya. Kemudian aksi menurunnya itu masing-masing orang anggota keluarga itu berupaya untuk menyatu kembali, baik secara
hati maupun secara domisili, ya, maka di anti klimaksnya keluarga itu betul-betul terjadi. Dia mampu keluarga itu menyatu kembali dalam satu hati, dalam satu domisili. Jelas Mita sampai sini? Iya paham Pak.